أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Malam ini kajian kita tentang Salatul Duha, Salat Duha, karena kajian kita berkelanjutan tentang solat sunnah. Kemarin yang pertama adalah tentang solat witir. Ini berlanjut kepada solat duha. Definisi menurut ulama fikih, ad-duha indal fuqaha, solat duha menurut ulama fikih adalah ma baina irtifa' asy-syams ila zawaliha, antara terangkatnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Itulah yang dikatakan duha. Artinya terangkat matahari sepanjang galak atau seukuran tombak, hilang waktu makruh, waktu dilarang. Itulah awal duha, sampai hingga tergelincirnya matahari. Artinya sebelum tergelincir matahari, itulah waktu duha. Kalau sudah tergelincir matahari, tidak boleh lagi kita solat duha. Keutamaan solat duha, banyak sekali hadis-hadis menjelaskan keutamaan solat duha. Yang pertama ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani sittu wa salasatu mi'ah, ya. Manusia itu terdapat 360 sendi atau persendian. Alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah. Wajib setiap orang untuk bersedekah setiap sendinya tadi. Jadi diharuskan seorang bersedekah menurut sendinya. Artinya sendi kita ada 360. Setiap hari harus sedekah. Maka para sahabat bertanya, "Wa man ladzi yatiku ya Rasulullah? Wa man ladzi yutiku ya Rasulullah?" Siapa yang sanggup demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan solusi. Yang pertama, an-nakhamatu fil masjid yad atau yudfinuha. Ada sampah di masjid yang dia singkirkan atau bersihkan, artinya membersihkan masjid. Ini yang pertama solusinya. Yang kedua, au syai' yunhihi 'anit tariq, atau sesuatu di jalan yang dia buang, penghalang di jalan. Ada sesuatu yang menghalangi manusia. Orang lewat, ya. Ini termasuk lubang di jalan. Ya. Jadi itu sedekah. Ada lubang di jalan, kita punya uang, di gang beli semen, di semen gangnya, ya. Tidak menjadi orang terhalang untuk lewat jalan itu. Tapi kita sekarang dibuat polisi tidur tinggi-tinggi, payah orang lewat. Mobil sedan payah lewat. Ini ya nggak boleh. Kemudian juga kita di Medan ini, saya perhatikan ada jalan rusak, kemudian nanti jalannya dikorek lagi. Itu lama seminggu dulu baru buat. Nggak tahu apa prosedurnya demikian, wallahu a'lam. Ini membuat kalau kita pakai kereta tengah malam, udah gelap, nggak ada lampu di sana. Tiba-tiba kita terjebak di sana. Apalagi kalau di Medan ini musim sekarang musim banjir. Air sering tergenang di jalan. Kita tidak tahu di mana ada lubang, di mana tidak. Yang sudah digali, ya, yang bagian itu, ya,
mohonlah ya, segera setelah digali, dikorek lubangnya, ya diperbaiki, secepatnya diperbaiki. Karena Umar bin Khattab itu pernah dengan sendirinya menambal jalan. Ketika ditanya, kenapa engkau lakukan wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, pemimpin orang Islam? Beliau mengatakan, aku tidak mau nanti diminta pertanggungjawaban gara-gara ada keledai yang jatuh di sini. Ini baru keledai yang jatuh, bagaimana dengan manusia? Jadi kalau ada yang memang PU bagian ya pembuatan jalan, ya, bagian umum itu harus segera, jangan udah dikorek ditunggu seminggu dulu. Ya. Kemudian kalau kita juga tidak sanggup, yang pertama tadi tidak memungkinkan kita jadi cleaning service atau menjaga masjid ya, dari kotoran yang nyapu masjid nggak mungkin kita lakukan, atau sesuatu kita juga tidak mungkin membersihkan penghalang-penghalang dari jalan, maka fa'ilam takdir, kalau tidak sanggup fa raka'at duha tajzi'uhu an, 2 rakaat duha ya memadai daripada yang demikian tadi. Jadi cukup 2 rakaat duha sudah memadai seperti pekerjaan yang di atas. Kemudian disebutkan juga dari Zaid bin Arqam, salatul awwabin hina termidul fisal, salatnya orang awam, orang-orang yang suka bertaubat ya. Ketika kapan? Ketika onta mulai bangun, ketika terasa panas pasirnya. Jadi solat duha ini termasuk solat-solat hamba yang luar biasa. Kemudian hadis yang lain dari Jabir, ya bana Adam, irka'li raka'atin min awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, lakukanlah ruku' ya, beberapa rakaat untukku, kata Allah, pada awal hari, artinya di pagi hari. Akfika akhirahu, akan saya cukupkan rezekimu di akhirnya, pada sore harinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, cukup banyak hadis-hadis duha ini ya, tentang keutamaan solat duha ya. Kebanyakan hadisnya adalah hadis-hadis sahih. Kemudian hukum solat duha, ini perlu kita ketahui sebagai wawasan, walaupun kita misalnya selama ini selalu melakukan solat duha. Jadi dengan ini misalnya ada pengetahuan baru, ada yang mengatakan nggak boleh selalu solat duha. Gimana pendapat demikian? Maka sebagai wawasan, walaupun kita terus melakukan solat duha. Yang pertama, hukum solat duha ini ada 6 pendapat ini. Yang pertama, disunnahkan mutlak sunnah. Wa yustahabbul mawadhibah 'alaiha, dan disunnahkan kontinu terus menerus melakukan solat duha. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah solat duha selalu dikerjakan. Kenapa? Karena yang pertama alasannya adalah umum hadis di atas yang menjelaskan keutamaan solat duha. Kemudian yang kedua, hadis dari Abi Hurairah, ausani khalili bi thalathin ya, ausani ya, khalili, sahabatku berwasiat kepadaku. Kata Abu Hurairah, Nabi berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang pertama adalah qiyamu thalathati ayyam, 3 hari berpuasa, min kulli syahrin, atau dibaca siyami ya, bi thalathin siyami, baca boleh siamu boleh. 3 hari disuruh puasa setiap bulan, artinya puasa 3 hari sudah cukup. Mau puasa 13, 14, 15 atau mau puasa Senin Kamis, ini sekurang-kurangnya. Ini wasiat Nabi yang pertama kepada Abu Hurairah, 3 hari puasa setiap bulannya. Kemudian 2 rakaat duha. Kemudian witir sebelum subuh. Selalu mengerjakan witir ya. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Yang ketiga, hadis Mu'adh al-Adawiyah qalat qultu li Aisyah
ada seorang sahabiah Mu'adhah namanya, dia berkata kepada Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Nabi itu solat duha terus menerus? Qalat, Aisyah mengatakan, menjawab, na'am, betul, arba'an wa yazidu masya'a, 4, kadang dia tambah, ya, masya'a, berapapun yang ia inginkan. Jadi ada seorang sahabat perempuan bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi itu selalu solat duha? Aisyah menjawab, betul, 4, dan kadang dia tambah, ya. Kemudian yang keempat, adapun hadis secara umum yang kontinu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amal ahabbul amal ilallah, amal yang paling dicintai Allah adalah madam alaihi sahibuhu wa in qalla, selalu dikerjakan oleh seorang hamba walaupun sedikit. Misalnya bapak rutin baca Al-Ikhlas 3 kali, dikit 3 kali, dikit minimal kali, tetap continue. Begitu juga yang ini umum, solat duha 2 rakaat terus seumur hidup, ya silakan. Yang penting continue. Ini yang pertama. Kalau ditanya apa hukum solat duha? Hukum solat duha yang pertama menurut mayoritas ulama, mayoritas ini yang paling banyak, ya, sunnah, mutlak hukumnya sunnah. Yang kedua hukumnya yustahabbu fi'luha taratan wa tarkuha taratan ukhra. Ini pendapat yang kedua, disunnahkan melakukan kadang-kadang dan meninggalkan pula kadang-kadang, ya, dan tidak kontinu dilakukan, tidak terus menerus. Ini menurut mazhab Hambali, Hanabilah. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ini alasannya apa? Yang pertama di sini. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, kana an-nabiyyu yusalli duha hatta naqul la yada'ha wa yada'ha hatta naqul la yusalliha. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha hingga kami mengatakan tidak pernah dia tinggalkan. Ya, hingga Nabi meninggalkan solat duha hingga kami mengatakan enggak pernah dia lakukan. Tetapi hadis ini menurut ulama ada yang mendhaifkannya, ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik tentang kisah salatnya Nabi di rumah Utban bin Malik solat duha. Wa qala fulan, ya, fulan bin Jawrid li Anas, ada seorang sahabat berkata kepada Anas, akana Nabi yusalli duha, apakah Nabi itu solat duha? Anas menjawab, ma ra'aitu shalla ghaira dzalikal yaum. Ini Anas lain jawabannya. Ketika ada yang bertanya kepada Anas, apakah Nabi itu solat duha? Apa kata Anas bin Malik? Saya tidak pernah melihat Nabi itu solat duha kecuali pada hari itu aja. Tadi di rumah seorang sahabat. Yang ketiga, hadis Aisyah. Ini yang ketiga, ini hadisnya sahih. Hadis dari Anas bin Malik tadi. Ini dari Aisyah pula, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat duha, dan aku selalu solat duha. Dan Nabi itu meninggalkan amal wa huwa yajibu ay ya'malahu khasyatan ay ya'mal bihin nas fayuhadu alaih. Nabi itu kadang, kata Aisyah, meninggalkan sesuatu perbuatan, amalan-amalan sunnah itu, dia takut manusia beranggapan itu wajib, maka Nabi meninggalkan solat duha. Ini pendapat yang kedua. Hadis dari Aisyah ini juga hadis sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim.
Jadi Aisyah ini, kalau kita lihat pendapat yang pertama tadi, Aisyah mengatakan Nabi terus menerus solat duha. Sedangkan hadis yang kedua ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi meninggalkannya takut nanti dianggap fardu atau wajib oleh umatnya. Yang ketiga, pendapat ulama. Jadi yang kedua tadi, boleh bapa hari ini solat, besok tak solat, besok lagi solat. Ini pendapat tidak terus menerus. Yang ketiga, la tusyra'u ila li sababin, tidak disyariatkan kecuali ada sebab. Seperti apa sebabnya? Kafawati qiyamil lail wa nahwih, seperti seorang tinggal qiyamul lail, malamnya dia tinggal qiyamul lail. Biasa dia terus solat tahajud, pada malam ini ngantuk kali karena banyak pekerjaan. Di siang harinya ngantuk berat dia, habis isya tertidur, bangun-bangun dah solat subuh, artinya dia tinggal tahajudnya. Maka pendapat yang ketiga ini boleh nanti dia solat duhanya pengganti tahajud seolah-olah, kena sebab. Ya, ini yang dipilih oleh Ibnu Qayyim setelah dia membaca banyak pendapat ulama tentang solat duha. Wahtajja qailun bihi bi anna nabi lam yaf'alha illa bi sababin wattafaqa wuquha waqtu duha wa ta'addat asbab. Jadi alasan orang ini mengatakan Nabi tidak melakukan kecuali ada sebab. Yang pertama, hadisnya, hadis dari Ummu Hanik cerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, Nabi masuk ke rumah Ummu Hanik pada hari Fathul Makkah. Pautasala, Nabi mandi, kemudian Nabi solat 8 rakaat di waktu duha. Apa kata Ummu Hanik? Falam ara salatun qad akhaffa minha, saya tidak pernah melihat solat yang paling ringan daripada itu, kecuali Nabi hanya sempurnakan rukuknya dan sujudnya. Apa sebabnya di sini? Sebabnya katanya kana bisababil fath, qalu wa sunnatul fathi ayusalli samani rakaat wa naqahlu at-Tabari min fi'li Khalid bin Walid. Jadi, nah ini ulama mengatakan kenapa Nabi solat 8 rakaat itu di waktu duha. Jadi cara sudut pandangnya, kalau ulama lain mengatakan itu solat duha. Jadi secara sudut pandang pendapat yang ketiga ini, itu bukan solat duha. Tapi alasannya apa? Solat syukur 8 rakaat karena sebab apa? Karena Fathul Makkah. Jadi pernah juga dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika perang menang. Ya, menang perang Khalid bin Walid demikian juga. Jadi pendapat yang ketiga ini, solat duha itu dihitung duha tapi karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah dari tangan orang kafir Quraisy, dipegang oleh orang kaum muslim. Ini alasan yang ketiga. Kemudian hadis dari Abdullah bin Syakik, annahu qala li Aisyah. Abdullah bin Syakik ini berkata kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha? Qalat, Aisyah menjawab, la, tidak, illa ayaji min maghibih, ya, kecuali dia pulang dari musafirnya, pulang, ya, dari musafir baru dia sholat duha. Jadi tidak tiap hari. Ini yang ketiga. Kemudian ini yang ketiga dicukupkan di sini, ya. Ada 3 pendapat ini, ya, disebutkan sebenarnya ada 6 tapi diringkas kepada 3 ini. Yang pertama tadi sunnah, selalu dilakukan. Yang kedua, ya, boleh dilakukan hari ini, besok tidak terus menerus. Yang ketiga,
tidak dilakukan sama sekali kecuali ada sebab. Sebabnya apa? Boleh misalnya seperti Bapak ada sebab tertentu pada hari itu Bapak mendapat nikmat luar biasa, kemudian solat duha sampai 8 rakaat. Ini pendapat yang ketiga, ya. Namun yang banyak yang mana Ustaz? Yang banyak adalah pendapat yang nomor 1. Yang mana? Yang sunnah terus menerus dilakukan. Ini pendapat mayoritas ulama. Kapan waktu duha? Waktu solat duha itu dimulai ketika terangkat matahari. Ya, pernah kita ngaji kemarin. Kapan awal waktu duha? Ini cara menghitungnya sangat mudah. Cara menghitungnya adalah 1 jam setelah salat subuh. Setelah salat subuh itu, salat subuh jam 5, habis subuh jam 6. Ada yang berpendapat memang boleh langsung salat di waktu itu. Tapi pendapat yang kuat adalah awal waktunya adalah 15 menit setelah habis waktu salat subuh. Artinya kalau sekarang jam 5 subuhnya, jam 6.15 sudah mulai boleh dilakukan solat duha. Atau mau kehati-hatian, lebih hati-hati 6.20 atau 6.25 dipersilakan. Ada yang mengatakan disesuaikan dengan waktu maghrib. Sekarang maghrib berapa? 6.12. Ada yang memang yang berpendapat demikian, ya, 6.12. Mana yang paling afdal waktunya? Wa afdal waktu waktuha, yang paling afdal waktu solat duha adalah an tuakhara ila ayyashtaddal har, ditakhirkan, diulur waktunya hingga betul-betul terik matahari. Kalau jam 11 siang, jam 11 pagi, ya, itu lebih bagus menurut pendapat yang ini. Itu lebih afdal. Ini karena ada hadis Nabi, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Solatnya orang awwabin itu kapan? Ketika anak-anak unta mulai bangun. Kenapa anak unta bangun? Dia tidur di padang pasir. Ketika kena terik matahari, panaslah pasir tersebut, kemudian anak unta itu bangun dengan sendirinya. Disitulah disebut dengan salatul awwabin. Kemudian jumlah rakaatnya. Jumlah rakaatnya yang pertama, ini ada 3 pendapat. Aktsaruha, paling banyaknya adalah 8 rakaat. Ada 8 rakaat paling banyak solat duha itu. Ini mazhab jumhur ulama, ini mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, karena hadis Ummu Hanik. Ummu Hanik, Nabi pada Fathul Makkah solat 8 rakaat di rumahnya. Jadi kalau solat 8 rakaat, solatnya jangan berat-berat seperti solat Nabi tadi. Apa kata Ummu Hanik? Saya tidak pernah melihat Nabi seringkas itu solatnya, kecuali dia yang lama ruku' sama sujudnya saja. Artinya solatnya Nabi baca Al-Fatihah, kemudian surah pendek, kemudian ruku'-ruku'nya yang lama, i'tidalnya biasa, kemudian sujudnya juga yang lama, yang lain biasa saja. Jadi surahnya tidak panjang-panjang. Kemudian pendapat yang kedua, paling banyak itu 12 rakaat. Aktsaruha. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ya, kalau menurut mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i ada wajhu marjuh. Ya, marjuh ini tidak begitu kuat. Kemudian ada juga riwayat dari Imam Ahmad dari hadis Anas marfu'an, man shallad duha sintai asyaratan raka'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Hadis ini dhaif. Barang siapa yang solat duha 12 rakaat, ya, kemudian Allah membangun
istana nanti di surga. Hadis ini hadis dhaif. Kemudian yang ketiga, ya, la hadda li adadi rakaatiha. Pendapat yang ketiga paling banyak, tak ada batas untuk jumlah rakaatnya. Ini diriwayatkan dari jamaah minas salaf. Ini enggak tanggung-tanggung juga. Diriwayatkan juga dari ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf. Ya, hadis Mu'adz qalat li Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi qalat na'am arba' rakaat wa yadidu ma sya'. Hadis akhrajah Muslim. Hadis ini punya landasan pendapat yang ketiga. Apa pendapat ketiga landasannya? Ketika ada seorang, ya, sahabiat, seorang perempuan bertanya kepada Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi itu sholat duha? Aisyah menjawab betul, 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Tetapi tidak cukup di situ, itu masih koma. Ditambah sama Aisyah, wa yadidu ma yasha. Dia tambah mau berapapun ia inginkan. Jadi hadis ini tidak membatasi jumlah rakaatnya. Hadis sahih. Hadisnya sahih, tidak diragukan sahihnya. Riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim. Yang kedua, annal iktisara ala 8 rakaat, bahwa Nabi mencukupkan 8 rakaat itu di hadis Ummu Hanif, ya. Itu terdapat 2 perkara. Yang pertama, bahwasanya ulama mengqala annaha salatul fathi wa laysa duha. Ada yang mengatakan itu solat untuk Fathul Makkah, bukan solat duha. Jadi dia, ulama yang ketiga ini menolak yang berpendapat bahwa maksimal solat duha 8 rakaat. Dengan hadis Ummu Hani tadi, Nabi pada Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah 8 rakaat, itu dijawab oleh ulama yang memperbolehkan lebih 8 rakaat. Apa alasannya? Yang pertama, itu bukan karena solat duha saja, itu solatnya syukur. Kenapa? Dibebaskan kota Mekah. Kota suci Mekah selama ini dikuasai oleh kafir musyrik, dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Maka pada hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur, solatnya 8 rakaat. Ini alasan ulama yang pertama, ya, bukan duha. Yang kedua, anna hadzal iktisar, bahwasanya Nabi itu mencukupkan ala 8 rakaat tadi, la yastaldimu adamu masyru'atil ziyadah 'alaiha li'annaha hadhil qadiyat ain. Bahwasanya Nabi mengerjakan 8 rakaat itu bukanlah menjadi dalil mencukupkan 8 rakaat. Ya, ini alasan ulama. Ini kalau kita pakai alasan ini, ya, kenapa? Boleh enggak kita lebih dari 8 rakaat? Boleh. Ya, karena dasar hadis Nabi tadi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena kenapa? Kadang sesuatu diambil dari pendapat Aisyah radhiyallahu anha ini, banyak para sahabat bertanya kepada Aisyah, memang Aisyah lah yang lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tahu rahasia Nabi, yang tahu pekerjaan Nabi, solat Nabi di rumah, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah tentang solat duha, ya. Solat sunnah untuk duha. Cukup di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada Nabi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.